Halo guys, kembali lagi di channel Yanda Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film action berjudul Champion yang dirilis pada tahun 2018. Jadi, film ini mengisahkan tentang seorang pegulat lengan atau lebih dikenal sebagai olahraga panco yang rela mengikuti berbagai pertandingan demi mendapatkan juara. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Adegan film dimulai dengan menunjukkan kekacauan di klub malam Los Angeles, di mana seorang pria berasal dari Korea Selatan yaitu Jin Ki sedang dipukuli oleh segerombolan pria. Mike yang merupakan security di klub itu pun turun tangan untuk menyelamatkan Jin Ki. Mike dan Jin Ki ini memang sudah kenal dekat, mengingat keduanya sama-sama dari Korea Selatan. Jin Ki juga tahu kalau Mike adalah mantan juara gulat yang pernah menduduki tingkat pertama kelas dunia. Karena Jin Ki mulai putus asa untuk mencari cara untuk kembali ke negaranya, ia pun menemui Mike dan membujuknya agar mengikuti turnamen gulat. Mau tak mau, Mike pun memenuhi keinginannya Jin Ki untuk duel dengan juara bertahan panco yang ada di klub tersebut. Jin Ki lalu bertaruh, jika Mike kalah, maka ia tidak akan muncul lagi di klub itu. Sedangkan jika Mike menang, maka semua uang taruhan akan diambil oleh Jin Ki. Duel pun dimulai, di mana Mike dengan mudahnya mengalahkan sang juara bertahan dan menangkan hadiah uang untuk Jin Ki. Akan tetapi, si juara bertahan itu tidak terima kalau ia kalah dan mencoba mengambil kembali uangnya dengan menyerang Jin Ki. Mike pun dengan segera melawan balik dan menjatuhkan si juara itu beserta teman-temannya. Akan tetapi, karena kekacauan ini, pemilik klub pun akhirnya memecat Mike dari pekerjaannya. Kini, Mike bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah mall. Suatu hari, ia kembali dihubungi oleh Jin Ki yang sudah berada di Korea. Jin Ki lalu menginfokan kalau akan ada turnamen panco di Korea. Jadi, ia menyuruh Mike pulang ke Korea dan mengikuti kompetisi tersebut. Karena Mike bosan dengan pekerjaan yang sekarang, ia pun mengikuti apa kata Jin Ki. Singkat cerita, sesampainya di Korea, Mike dijemput oleh Jin Ki yang mengendarai mobil sportnya. Jin Ki juga membawa Mike berkeliling kota, meskipun sebenarnya Mike tahu kalau Jin Ki berpura-pura dengan gaya hidup mewahnya agar Mike mau menuruti permintaannya. Jin Ki lalu mengajak Mike ke klub malam, namun Mike terlihat tak tertarik dan malah berdiri di depan pintu seperti penjaga keamanan. Setelah itu, Jin Ki membawa Mike ke hotel untuk beristirahat. Dan di dalam kamarnya itu, Jin Ki sudah menyiapkan handphone yang berisi alamat rumah ibu kandung Mike. Karena seperti yang kita tidak ketahui sekarang ini, Mike ini dari kecil diadopsi oleh orang tua angkatnya di Amerika. Dan setelah perpisahan itu, Mike tidak pernah melihat ibu kandungnya lagi. Sementara itu, pria bernama Yo Chung Soo yang terkenal sangat kaya mendatangi pasar untuk menagih hutang ke pedagang-pedagang baju. Jin Ki pun mendekati Jo dengan tujuan memintanya menjadi sponsor Mike untuk turnamen nasional. Ia juga meyakinkan Chung Soo agar bertaruh pada Mike melalui situs web online, di mana cara ini biasa digunakan orang Amerika untuk mendapatkan untung besar. Mendengar ucapan Jin Ki yang terlihat meyakinkan, Chung Soo pun akhirnya tertarik dengan tawarannya. Keesokan harinya, Mike pergi ke alamat yang diduga rumah ibunya. Tapi bukannya menemukan sang ibu, ia malah bertemu dengan dua anak kecil yaitu Ji Hyo dan Tae Yong yang tinggal di rumah tersebut. Tentunya, anak kecil itu tidak tinggal sendirian. Mereka hidup bersama ibunya yaitu So Jin yang merupakan pedagang pakaian. Karena Mike belum ketemu ibunya,
ia pun tak mau menyerah dan mencari tahu tentang Sojin dengan membuntutinya sampai ke toko dagangannya. Bersama dengan itu, Jin-ki muncul dan membawa Mac untuk dikenalkan dengan Chung-so. Di situ, Mac juga ikut pertarungan panco amatiran dan mengalahkan para peserta di situ. Bos Karayaya bernama Jimin pun melihat potensi Mac untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan setuju untuk menyediakan dana sponsor untuknya. Jin-ki kemudian mengajak Mac makan di restoran Korea. Awalnya, Mac enggan memakan masakan Korea karena biasanya ia makan sayur lodeh. Tapi saat mencobanya, Mac jadi ketagihan dan menghabiskan puluhan mangkok. Sementara itu, Chung-so masih saja meragukan keahlian Mac. Jadi ia menghubungi atlet panco nomor 1 di Korea Selatan, yaitu Kombo, agar datang ke klub malam untuk melihat keterampilan Mac. Kombo pun pergi ke duel panco itu, dan saat melihat Mac sedang beraksi, ia menyadari kalau Mac ini berada di level lain dan memiliki potensi untuk menjadi atlet terkuat sepanjang masa. Di tengah duel itu, Sojin juga hadir melihat pertandingan itu karena penasaran dengan Mac yang selama ini selalu mengikutinya. Namun, Chung-so menjadi sadar akan kehadiran Sojin yang memiliki hutang dengannya. Argumen kecil antara keduanya pun terjadi. Mac yang mendengar keributan itu lalu mulai gak mood dan menolak saat disuruh bertanding dengan Kombo. Hal itu pun membuat Chung-so terlihat marah. Namun Mac tak mempedulikannya karena ia tidak suka kalau disuruh-suruh. Begitu pula dengan Jin-ki yang terlihat khawatir karena takut Mac tak mau menurutinya lagi. Karena sebelumnya, Jin-ki ini selalu memergoki Mac mengikuti Sojin. Ia pun langsung mendatangi toko baju Sojin untuk menanyakan hubungan keduanya. Namun, di waktu yang sama, Chung-so beserta anak buahnya datang dan langsung menyerang Jin-ki. Di tengah keributan itu, Mac juga muncul untuk membantu Jin-ki melawan anak buah Chung-so. Karena kerusuhan itu, polisi pun tiba dan menangkap mereka ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Mac pun diinterogasi tentang kewarganegaraan Mac yang sebenarnya. Jin-ki lalu menjelaskan kalau Mac ini dulunya diadopsi sebelum akhirnya menjadi atlet profesional. Dan untuk membuktikan kalau Mac ini atlet, Jin-ki pun menantang si polisi untuk panco dengan Mac. Tentunya, Mac mengalahkan si polisi dengan waktu yang singkat sampai akhirnya Sojin tiba dan mengungkapkan kalau ia adiknya Mac tapi beda ayah. Sojin juga menunjukkan foto masa kecil Mac saat bersama ibunya dan menjelaskan kalau ibu mereka sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Alhasil, mereka pun dibebaskan dan Mac jadi tahu siapa Sojin sebenarnya. Lalu, karena Mac tak punya tempat tinggal di Korea, Sojin pun membiarkan Mac untuk pulang ke rumahnya. Setelah Mac tinggal bersama mereka, ia jadi lebih dekat dengan Ji-hyo dan Taeyong. Mac juga membawa perubahan positif seperti menakut-nakuti siswa sekolah nakal yang sering nongkrong di depan rumah mereka. Lalu memperbaiki pintu yang rusak dan juga mengusir debt collector yang berperilaku kasar saat menagih hutang ke Sojin. 채무가 누구야? 너 때문에 온 거니까 따님한테 돈을 좀 빌렸어요. Di sisi lain, Chung-so tak membiarkan Mac begitu saja. Ia mencari cara lain untuk mengalahkan Mac dan Jin-ki, yaitu dengan bekerja sama dengan mantan atlet terkenal yang biasa disebut sebagai Pons. Akan tetapi, untuk saat ini, Pons tak bisa duel dengan Mac karena ia sekarang masih di penjara. Pons juga terkenal dengan cara bermainnya yang cukup medeni, yaitu dengan menghancurkan tangan lawan. Kita kembali lagi ke Mac dan Jin-ki. Saat keduanya duduk santai dan dongeng, Jin-ki membujuk Mac untuk ikut pertandingan lain yang terletak di Busan. Awalnya, Mac menolak
Tapi setelah mendengar Ji-hyo dan Taeyong yang ingin pergi ke Busan, Maek pun setuju untuk ikut. Singkat cerita, sesampainya di sana, Jin-ki ternyata sudah mengatur strategi promosi Maek dengan mendatangkan temannya yang merupakan wartawan untuk meliput aksi Maek. Dengan begitu, reputasi Maek meningkat di mata publik Korea Selatan. Dalam aksinya itu, Maek melawan atlet panco nomor 1 di Korea yaitu Combo. Pertandingan antara keduanya itu cukup intens. Di situ, Maek berjuang untuk mempertahankan kemampuannya dan berhasil memenangkan pertandingannya. Untuk merayakan kemenangan Maek, Jin-ki dan lainnya pun makan bersama di pinggir pantai. Sampai akhirnya, dua murid Combo yang sedang mabuk muncul dan memulai keributan karena kesal masternya kalah. Combo pun datang untuk menghentikan aksi muridnya dan langsung meminta maaf ke Maek. Dan dari sinilah, Combo serta Maek memulai awal pertemanannya. Di malam harinya, Maek dan Sojin kemudian duduk bareng untuk membahas masa lalu ibu mereka. Tapi Sojin terlihat seperti menyembunyikan sesuatu dari Maek. Ia lalu mengungkapkan kalau ibu mereka sangat menyayangi Maek dan bahkan menyebut nama Maek berkali-kali sebelum ia meninggal. 오빠 엄청 보고 싶어 했어. 내가 잘할 수 있는 게 그거밖에 없어서. 힘들면 애들 버릴 거야? Setelah pertandingan di Busan, berita yang mendokumentasi perjalanan hidup Maek pun muncul di TV. Jin-ki merasa puas karena strateginya untuk meningkatkan profil Maek berhasil. Akan tetapi, meskipun sudah beberapa hari berlalu, belum ada juga sponsor yang menghubungi Jin-ki. Di malam harinya, Maek melihat Jin-ki sedang menemui ayahnya yang merupakan penjaga parkir. Di situ, Jin-ki lalu mulai cerita kalau ayahnya bangkrut karena kena tipu dan kini terlilit banyak hutang. Karena hal itu, Jin-ki berharap kalau Maek bisa menangkan kejuaraan agar hasilnya bisa dibagi dengan Jin-ki yang rencananya untuk melunasi hutang ayahnya. Karena belum juga mendapatkan sponsor, Jin-ki menemui Chung-so untuk meyakinkannya kalau Maek atlet panco terkuat sehingga ia mau mensponsori Maek lagi. Namun ternyata Chung-so sudah memiliki atlet pilihannya sendiri yaitu Pons yang baru saja keluar dari penjara. Dengan kekuatan Pons yang tak main-main, Chung-so yakin kalau Maek akan kalah di tangan si Pons. Sementara itu, saat Maek sampai di rumah, Taeyong memberitahunya kalau semasa hidup ibu Maek sering mengirim email ke Maek. Maek yang penasaran pun mulai membaca isi email itu, di mana sang ibu menjelaskan kalau ia bertemu dengan seorang wanita janda dengan 2 anak yang mengalami kesulitan setelah suaminya meninggal. Karena baik hati, ibu Maek pun membiarkan mereka tinggal di rumahnya dan menganggapnya sebagai keluarga. Dan wanita itu tak lain lagi adalah Sojin, yang artinya Sojin bukanlah adik biologisnya Maek. Jadi Maek ini bisa Keesokan harinya, mereka lalu pergi ke makam ibu Maek. Di situ, Maek tak bisa menahan emosinya dan minta Sojin agar mengaku kalau ia bukan saudaranya. Sojin pun meminta maaf karena sudah berbohong dan berniat untuk mengungkapkan semuanya ketika waktunya sudah tepat. Namun, Maek yang menganggap mereka adalah keluarga merasa dikhianati dan pergi begitu saja. Jin-ki pun mencoba menghentikannya, memintanya agar tak egois karena selama ini ia sudah membantu cukup banyak. Keduanya akhirnya mulai berdebat karena Maek merasa kalau Jin-ki hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan uang. Maek juga menyadarinya dari awal, tapi ia masih mengikuti permintaan Jin-ki karena sudah menganggap Jin-ki sebagai adiknya sendiri. Meskipun begitu, Maek masih peduli dengan mereka dan bertekad untuk membuat mereka bangga dengan memenangkan kompetisi nasional. Maek lalu memulai latihannya dengan peralatan seadanya, seperti menarik mobil bekas hanya dengan 1 tangan. Sedangkan Pons tak melakukan pelatihan khusus dan hanya menyuntikkan sesuatu di lengannya agar lebih kuat.
Hari kompetisi nasional pun tiba. Jinki lalu membujuk Mike agar tak nesu lagi. Di sana mereka juga bertemu dengan Combo dan dua muridnya. Bersama dengan itu, Chungso muncul membawa atlet barunya dan bertekad kalau Pons akan menang bagaimanapun caranya. Kompetisi pun dimulai dengan diikuti oleh banyak tokoh-tokoh terkenal termasuk petarung MMA Korea. Sementara itu, Ji-yo dan Taeyong melihat pertandingan melalui televisi dan karena Sojin melarang keduanya untuk datang, jadi Ji-yo serta Taeyong nekat pergi sendirian untuk melihat pertandingan langsung. Saat pertandingannya dimulai, para atlet memamerkan kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan Pons lagi-lagi menggunakan kemampuannya untuk melukai tangan lawan. 역시 콤. 손목이 죽었었는데. Pertandingan pun terus berlanjut, tapi Jinki khawatir kalau Mike akan menang dan minta Chungso agar mengurusnya. Chungso pun memanggil Jinki di belakang panggung, di mana ia menawarkan uang dengan jumlah $200 untuk membujuk Mike agar mundur dari kompetisi. Jinki lalu menemui Mike di ruang ganti. Ia kemudian menunjukkan tas yang berisi penuh dengan uang. Jinki kemudian menjelaskan kalau uang itu diberi oleh Chungso untuk melunasi hutang ayahnya, tapi dengan syarat Mike harus kalah saat melawan Pons. Mike pun dengan tegas menolak tawaran itu dan akan tetap memenangkan pertandingan. Sementara itu, salah satu teman Sojin menghubunginya untuk memberitahu kalau ia bertemu dengan Ji-yo dan Taeyong di pertandingan. Sojin pun langsung bergegas pergi menyusul kedua anaknya. Tak selang lama, Jinki lalu bertemu dengan Ji-yo dan Taeyong yang sedang menonton Mike bertanding. Keduanya lalu mengatakan ke Jinki kalau Mike sudah berjanji untuk menangkan pertandingan dan setelah itu Mike akan kembali pulang ke rumah bersama mereka. Mendengar ucapan keduanya, hati Jinki pun jadi tergerak dan memutuskan untuk mengembalikan uangnya ke Chungso. 잘 생각해. 뭐가 효과적인지. 그리고 진기 아버지 빚 있는 거 알고. Singkat cerita, Mike akhirnya berhasil sampai ke semifinal dan akan menghadapi Combo. Dalam duelnya itu, keduanya sama-sama kuat dan beberapa kali harus berhenti karena tangan keduanya terus meleset. Sampai akhirnya Mike berhasil mengalahkan Combo. Setelah duel itu, Mike lalu ke belakang panggung dan melihat Jinki sedang dipukuli oleh Chungso. Mike pun tak tinggal diam. Ia menjadi marah dan menyerang balik Chungso serta antek-anteknya. Mike lalu membantu Jinki berdiri dan meyakinkan Jinki kalau keputusan mereka menolak uang itu sudah tepat. Pertandingan terakhir pun segera dimulai, di mana Mike harus melawan Pons yang secara fisik jauh lebih besar. Meskipun gelagat Pons yang terlihat mengintimidasi Mike, namun Mike tetap tak terpengaruh. Di awal pertandingan, Pons sudah menunjukkan kecurangannya dengan hampir mematahkan jempol Mike. Untungnya, Mike berhasil membebaskan dirinya. Karena kecurangan itu pun, wasit pun mengikat kedua tangan mereka untuk mencegah kejadian yang sama. Pertandingan antar keduanya cukup sengit dan berlangsung cukup lama, membuat tangan Mike yang cedera tak bisa menahannya lagi. Tapi Mike mulai ingat tentang janjinya dengan Ji-yo dan Taeyong kalau ia akan menjadi juara di pertandingan. Ditambah lagi perjuangan Jinki sampai sejauh ini dan support dari Sojin yang membuatnya kembali bangkit. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Mike pun akhirnya berhasil mengalahkan Pons dan menjadi juara kompetisi Piala Nasional.
Sementara itu, Jimin marah ke Chungso karena memilih Pon sehingga mereka rugi banyak dan kalah dalam perjudian. Mac lalu menyampaikan pesan kesannya dan menjadi emosional karena ia ingat dengan sang ibu. 너무 늦게 와서 미안합니다. 어머니 덕분에 보고 싶습니다. Film pun diakhiri dengan Mac secara resmi mewakili Korea Selatan untuk kompetisi Piala Dunia dengan ditemani oleh Jinki. Oke guys, itulah alutsista film Champion. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.